Ini banyak botol, tapi tidak semua botol perlu diisi. Kita pernah punya waktu di alam ruh. Ada di antara kita ini yang tahu waktu di alam ruh dia ngisi apa? Kita nggak ditanya. Kita pernah lewat di alam rahim 9 bulan 10 hari. Ada di antara kita ini yang diminta tanggung jawab, kamu waktu di alam rahim ngapain aja? Nggak perlu kita isi. Kita nanti akan berada di alam barzakh. Di alam barzakh kita tidak dituntut kamu harus melakukan ini, enggak. Kita nanti akan berada di alam akhirat, di mahsyar, di surga, di neraka. Kita tidak dituntut untuk mengisi waktu dengan amal soleh. Dari 5 fase waktu, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, Allah cuma minta kita ngisi alam dunia. 4 nggak usah kau isi, kata Allah. Yang kau isi cuma 1 saja. Nah, yang 1 ini pun masih dibagi lagi. Lahir, telentang, tengkurap, merangkak, tertatih, berdiri, berjalan, belum dihitung. Kapan baru dihitung? Rufi'al qalamu an thalathatin. Ada orang yang pena catatan amalnya tidak bergerak, diangkat. 3 orang. Siapa dia? Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil naim hatta yastayqiz. Waktu tidur pun nggak dihitung. Anil naim tidur. Anil majnun, waktu gila nggak dihitung. 3. Anak kecil tidur gila. Bagaimana dengan pikun? Pikun dikiaskan. Umur 70 pikun. Akil balik umur 10. 10 nggak dihitung, 70, 71 nggak dihitung. Yang dihitung 20, 30, 40, 50, 60. Hanya 50 tahun. Yang 50 tahun ini diskon lagi. Kapan? Tidur. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diisi hanya berapa? Kalau 1 hari 8 jam, 1 hari 8 jam, 8 jam, 8 jam, 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam, ini yang nggak jelas. Masuk pagi kerja jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 kerja. Oke. Tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Tambah tidur siang. Oke. Yang 8 jam hilang. Kalau begitu tinggal 8 jam kerja, 8 jam yang nggak jelas. Jadi kalau orang hidup umurnya 63 tahun, bagi 3, 1, 1, 8, 8, 8, 24 jam, 8, 8, 8, 8, 16, 24. Maka dari 63 yang dihitung hanya 22 tahun. 11, 11, 11. 11 tahun hilang untuk tidur, nggak dihitung. Tinggal 22 tahun. Yang 22 tahun inilah yang akan ditanya kemana saja dihabiskan. Nah, barulah kita paham apa yang perlu kita isi. Apa yang diisi? Diisi dengan 2. Yang pertama, ibadah. Yang kedua, amal soleh. Isi. Pembahasan ketiga adalah isi. Isi 22 tahun. Ini kalau asumsinya matinya umur 63. 11 tahun tidur, 22 tahun itu diisi dengan apa? 1, ibadah. 2, amal soleh. Sholat, ibadah. Baca Quran, ibadah. Zikir, ibadah. Tapi ada yang tidak ibadah, rukun, syarat, wajib, sunat. Tapi dia adalah amal soleh yang bernilai ibadah. Contoh, nongkrong-nongkrong dengan teman. Itu bisa jadi amal soleh dan bisa jadi dosa. Nongkrong yang dibicarakan bukan ceramah, nggak baca ayat, nggak baca hadis, cuma cerita. Kabarnya si Anu kemarin
Kawan-kawan kita yang SD masih ingat si Anu kena COVID, si Anu darah tinggi, si Anu diabetes, si Anu kanker. Wah, tinggal kita lagi nih. Nggak ada. Hai orang-orang beriman, ingatlah kamu mati. Enggak, orang nggak mau diceramahi. Orang nggak mau diceramahi. Tapi kita ajak dia berpikir. Biarkan dia berpikir sendiri. Kita dulu sekelas berapa orang ya? 40. Si Anu, iya juga ya. Kawan termenung, itu dia sudah berpikir gara-gara kita pancing. Karena kalau kita sekelas kawan kita ini ya akhi tidak lama lagi akan mati, malah mental nggak masuk. Alah ente baru dengar ceramah Ustadz online aja mau ceramahin kita. Nah, jadi nggak masuk. Tapi ada beberapa quote yang kalau kita ucapkan itu memicu sedikit saja dia berpikir. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kanamu khairum min humurin na'am, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, sekarang kita hitung yang pertama dulu, ibadah. Bangun tidur malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, baca Quran, zikir, jawab azan, qobliyah, subuh, ba'diyah. Ini ibadah semua nih. Qobliyah zuhur, zuhur, ba'diyah. Qobliyah asar, asar. Qobliyah maghrib, maghrib, ba'diyah. Qobliyah isya, isya, ba'diyah. Kalau di total berapa itu semua? Oke lah, sholatnya berjamaah, hitung sama sunat-sunat qobliyah, ba'diyahnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baru 50 menit. Baru 50 menit. Baca Yasin, zikir, berapalah zikir? Kami setiap subuh dengan santri baca zikir-zikir 15 menit selesai. Dari dua bagian 8 hilang tidur, 16 jam diberikan Allah. Yang dipakai untuk ibadah hanya 50 menit. Tambah zikir, tambah sunat, tambah oke lah, tambah 2 jam paling banyak. Lalu kemana pergi 14 jam lagi? 16 jam 14 jam lagi kemana? Itulah dia disebut dengan amal soleh. Masuk kantor jam 8, keluar jam 12. Selama di kantor, kalau dia kebetulan orang kantoran, saya nggak ngantor Pak Ustadz, saya di pasar. Selama di pasar, saya bukan orang pasar Pak Ustadz, saya ngantar teman-teman saudara-saudara saya transportasi. Selama kerja 4 jam itu, apa yang kita lakukan? Apakah bernilai ibadah atau tidak? Jadi isinya 2. Yang pertama adalah ibadah, bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah. Jadi ada namanya amal soleh, ada namanya ibadah. Amal soleh, aktivitas sehari-hari, tapi dia bernilai ibadah. Seniman gambar animasi, bernilai ibadah. Dia cerita tentang perang Khandaq tanpa menampilkan visualisasi Nabi. Dia menggambarkan bagaimana Masjid Nabawi, kamar Nabi, kamar Sayyidatuna Aisyah, kamar Hafsah. Lalu kemudian orang melihatnya. Selama ini ustadz yang ceramah nggak masuk, tapi begitu melihat, nonton, bernilai ibadah. Film-film religi bernilai ibadah. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau Allah sudah pakai kita di satu bidang, ya nggak usah cari-cari. Macam saya, Allah memakai saya. Kata memakai itu ambil dari hadis. Ista'malahu, Allah memakainya. Allah memakai saya untuk mendakwahkan agamanya. Ya udah, saya fokus saja di sini. Nggak perlu saya yang lain. Memangnya kalau saya menceburkan diri,
di bidang itu, apakah bermanfaat untuk dakwah atau justru merusak dakwah? Nah itu. Ada orang yang tidak ceramah, tidak tausiah, tapi dia berdakwah. Polisi, tentara, Pak polisi pakai baju seragam, razia, anak-anak SMA, boncengan. Siapa ini? Pacar Pak, anak sekolah kok masih pacaran, sekolah aja yang bagus-bagus. Ada hafal surat pendek. Itu berkesan sekali di kepala dia. Sampai mati dia ingat itu. Kemarin waktu razia. Padahal itu bukan tugas, tapi bernilai ibadah. Tanpa harus baca ayat, tanpa tabligh akbar. Tentara masuk di kampung jaga perbatasan, sabu merajalela. Apa kalian yang pakai sabu? Merusak anak bangsa. Kalian akan diharapkan menjaga Indonesia. Itu dakwah yang luar biasa. Tanpa mengganggu ketertiban umum, tanpa mengganggu agama saudara-saudara kita yang lain. Kita enggak urus ibadah. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jadi apapun profesi kita bisa dipakai sebagai amal soleh. Diisi dengan dua. Oke, yang keenam yang keempat strateginya. Bagaimana supaya waktu ini berisi? Apa strateginya? Strategi yang dipakai supaya waktu ini berisi adalah membuat program. Saya menyusun jadwal 1 tahun. Januari 2025 sampai Desember 2025. Hari Jumat, Sabtu, Ahad pertama keluar. Nanti jadwal Jawa Barat. Jumat, Sabtu, Ahad kedua itu saya stay di Riau untuk jadwal Riau. Jumat, Sabtu, Ahad ketiga itu nanti jadwal Jawa Barat. Yang pertama kemarin sudah lewat, yang kedua di Riau, yang ketiga nanti di Jawa Barat. Jumat, Sabtu, Ahad yang keempat nanti jadwal Brunei Darussalam. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Jumat berangkat pagi dari Pekanbaru sampai di lokasi tabligh akbar 2, siang dengan malam. Sabtu tabligh akbar 3, pagi siang malam. Ahad 3, pagi siang malam. Senin 2, subuh dengan duha. Jadi selama 4 hari itu berarti 10. Itu maka saya tidak bolak-balik, karena kalau bolak-balik pagi ini di Medan, sore di Makassar, malam di Jakarta, habis waktu di airport. Gimana dengan pondok, gimana dengan keluarga? Nah, jadi ada planning program sehingga tersusun rapi apa, kemana, di mana, sama siapa, jelas kalau ditanya orang. Ustadz Januari ini kemana? Jelas. Jumat, Sabtu, Ahad. Bagaimana dengan Selasa, Rabu, Kamis? Selasa, Rabu, Kamis di pondok. Selasa, Rabu, Kamis dibagi lagi. Rabunya itu subuh, besok Rabu Riyadhus Shalihin. Habis itu menerima tamu-tamu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Besok sore nonton bareng, nobar dengan Ustadz Ozi. Selasa, Rabu, Kamis. Selasa subuh, Rabu nggak bisa diganggu. Selasa subuh dengan Kamis subuh baca tafsir Jalalain untuk santri. Berarti tinggal untuk keluarga Selasa, Kamis. Selasa, Kamis. Rabu untuk jamaah dekat rumah, tamu-tamu. Untuk keluarga Rabu, Kamis. Bagaimana kita punya buat program? Ya, tapi kami kan nggak ustad. Ini contoh supaya jangan realnya, jangan sampai saya ngomong Allah ustad cuma ngomong gimana jadwal dia. Maka saya ceritakan. Adapun kita bidangnya masing-masing tidak sama. Ya, jadi kalau kebetulan dia guru ngajar, oke. Berarti ngajar dari jam 8 pagi, break zuhur sampai petang. Habis itu pulang apa kegiatan? Nah, saya kalau sampai nanti usia 50-60, seandainya sampai usia saya 60,
Saya udah nggak kuat lagi keluar jauh-jauh, batuk, demam, diabetes, gula darah, jantung. Lalu saya duduk di rumah. Apa yang saya lakukan? Sudah saya tulis di laptop. Pagi habis sholat subuh saya membacakan kitab ke santri. Insya Allah habis sholat subuh tu saya mau membacakan kitab akidah. Lagi fresh, lagi segar. Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam, atau ada Suqi ala Ummil Barahin, dibacakan kepada santri. Jamaah juga boleh ikut, masjid terbuka. Dah. Habis itu sebelum zuhur bisa masuk 2 kelas. Masuk kelas. Saya mau di hari tua tidak bisa lagi menggelegar tabligh akbar di tengah lapang. Paling tidak masuk kelas yang nggak usah terlalu banyak, 20-30 orang, betul-betul ngaji, mendidik para da'i-da'i. Zuhur, salat zuhur berjamaah. Habis zuhur qailulah, ambil sunnah Nabi supaya sehat, segar badan, tidur agak setengah jam, 1 jam. Habis itu fresh lagi. Menjelang asar nulis. Apa yang akan Ustaz tulis? Saya mau ta'liq Sahih Bukhari. 7.275 hadis. Jadi kalau bisa dicoret-coret dikit sebelum mati. Oh, ini maknanya, ini terjemah bahasa Indonesia. Habis asar olahraga, jalan. Maghrib ke Isya baca hadis. Baca hadis Sahih Bukhari. Lalu kemudian sebelum baca itu baca syarah. Ada komen-komen sedikit, hasil itu dicicil dikit, nanti jadi 1 buku. Habis Isya kumpul dengan keluarga, dengan jamaah, dengan tetangga, dengan jiran. Sementara malaikat maut datang. Sudah saya tulis buku yang akan ditulis, 1 folder, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Itu kalau Ustaz setelah jadi Ustaz bagaimana dengan dulu? Dulu saya menulis. Buku yang saya terjemahkan total semua lebih 40. Jadi kalau ada waktu kosong saya menerjemahkan buku-buku. Jadi jangan sampai ada waktu kosong yang tidak bermakna. Ni'matani ala wa ni'mat. Maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak orang yang tertipu. Yang pertama as-sihhah, sehat. Yang kedua wal faragh, waktu kosong. Mesti berstrategi. Oke, yang kelima. Apa yang membuat waktu hilang? Pembahasan kelima. Yang membuat waktu hilang adalah manusia yang ada di sekitar kita. Ngobrol, ngalor ngidul, temanya nggak jelas, arahnya nggak jelas. Itu. Saya kalau ceramah banyak ngomong saya, tapi kalau duduk nerima tamu atau duduk sama orang, nggak bisa saya lama-lama. Saya lebih suka bahasa tulisan. Nelpon orang aja kalau sudah, apa kabar? Sehat? Kapan datang? Udah bingung lah saya itu. Apa lagi habis tuh? Lebih nyaman saya mengirim WA. Tapi kalau ceramah tabligh akbar memang bisa saya ngomong 1 jam. Tapi kalau ngomong sama orang, mungkin kesan tamu Ustadz itu nggak sama kayak ceramah. Kalau datang sombong, bukan sombong, memang nggak tahu saya apa yang mau saya cakap kan. Ya, apa kabar, sehat, dari mana? Nggak mungkin kita tanya kapan pulang, nggak, mana boleh nanya tamu kapan pulang. Anak-anak keluarga sehat, udah. Habis itu kalau diteruskan lagi ngulang lagi tuh. Nah, sehat semuanya, udah bingung. Tapi kalau dia orang yang suka ngobrol, nanya-nanya dia. Jadi orang yang sekitar kita ini sangat, bukan saya mengatakan kita mesti angkuh, sombong, jaim, enggak. Tetap biasa, tapi jangan sampai waktu kita habis. Yang kedua, alat komunikasi multimedia. Handphone, TV, ya ini. Nah, jadi kalau kita saling mendukung, alhamdulillah ustazah enggak boleh TV dan saya pun setuju. Nah, ini masalahnya istri nggak suka TV, suami suka, atau suaminya nggak mau TV, istrinya pula minta. Nah, jadi kalau kita sejalan sama-sama tidak TV,
internet secukupnya, kebutuhan perlu saja. Habis itu apa waktu ini kemana? Ada masanya libur, nonton, iya. Tapi yang ditonton itu pun juga apa hikmah, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, jadi ini mesti kita antisipasi apa saja di sekitar kita ini yang kira-kira menghabiskan waktu kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu kemudian alat-alat yang ada di sekitar kita. Nah, ini hati-hati. Tanpa terasa scroll sejam, 2 jam, 3 jam habis. Ingat, orang kalau gila handphone itu bisa hilang nafsu tidurnya, nggak tidur. Ada candunya itu, kayak narkoba juga. Oke, pembahasan yang ke-6. Pembahasan yang ke-6 adalah setelah kita mengatur dengan strategi, kita mengantisipasi apa saja yang kira-kira membuat waktu kita ini hilang. Yang ke-6, kita mesti selalu merefresh diri kita, menyadarkan diri kita bahwa waktu ini tidak lama lagi. Bagaimana caranya? Nengok orang sakit, nengok orang mati, membayangkan mati, mempersiapkan alat-alat mati. Itu saya kebetulan lagi bongkar-bongkar bersama sepupu saya, bongkar-bongkar dapat surat. Surat itu surat nenek emak saya, bukan nenek saya, neneknya emak saya. Saya punya emak Haja Rohana punya emak Siti Aminah, Siti Aminah punya anak Haja Maryam. Ada suratnya, saya simpan. Kalau aku mati, yang bacakan kulhu sipulan, bayar sekian, bayarkan fidyah puasaku yang tinggal, lengkap semua. Dan saya coba menulis surat ketika sedang saya sepi sendiri, tak ada orang, ustazah tak ada, anak tak ada. Saya ambil kertas, saya tulis. Wah, itu dalam sekali rasanya. Kalau aku mati nanti, jenazahku letakkan di ruang tamu. Kalau aku mati pagi, jangan tunggu lama-lama, langsung kuburkan. Yang akan memandikan jenazahku adalah si fulan-fulan. Yang mengkafankan si fulan. Yang memasukkan ke liang lahat, yang masuk ke dalam 3 orang, megang kepala si fulan, megang pinggang si fulan, megang kaki si fulan. Setelah kalian kuburkan aku, bacakan di bagian kepalaku Al-Fatihah. Bacakan pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Anakku, tolong kalian bacakan talqin sesuai dengan hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, kaki ujung Al-Baqarah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar. Setiap kalian mengingat aku, kirimkan doa Allahumma ighfir lahu. Itu air mata itu tak terbendung itu. Suratnya disimpan. Makanya ulama-ulama dulu ada yang menggali kuburnya. Di kuburnya itu dia bacakan Al-Quran ribuan kali khatam. Untuk apa itu? Untuk merefresh diri kita ini. Kalau jamaah mau ingat mati kan tinggal dengar ceramah, setel ceramah. Kalau saya, macam mana saya mau menasihati diri saya? Cara saya menasihati diri saya membaca wasiat itu. Ini kain kafanku, ini nanti tapak tanah pekuburanku. Nah, itu merefresh diri kita itu supaya aku ini akan mati. Ustaz kok sibuk kali, ceramah ke sana, ceramah ke sini, isi pengajian. Tujuannya untuk apa? Ya sebelum mati. Aku mesti mengisi waktu ini sebelum mati. Video yang diupload di channel ini wajib 40 jam. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 10 jam. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 10 jam. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 10 jam, 30 jam. Ditambah lagi subuh Rabu
1, 2, 3, 4, 34 jam. Ditambah lagi malam Rabu 38 jam. Ditambah lagi sore Jumat 39 jam. Ditambah lagi online yang lain, pasti ada online lain 40 jam. Itu yang wajib. Belum lagi yang lain-lain, yang kultum, yang nasihat, yang jadi kalau kita antisipasi, kita buat strategi, kita buat stimulus, kita buat motivasi terhadap diri kita, maka insya Allah kita akan mengisi waktu. Tapi yang namanya manusia, ya kadang semangat, kadang kurang semangat. Saya masih manusia, kadang semangat menulis, menyusun. Saya mau menyusun gambar-gambar yang begitu banyak itu. Orang sekarang malas baca, suka nengok gambar. Saya mau susun gambar. Ini gambar saya di Pontianak, ini gambar saya di Ketapang, ini gambar saya di Sambas, ini gambar bercerita. Kemudian ijazah, hadis, buku, kitab, riwayat, satu buku khusus. Kemudian kata-kata hikmah. Banyak yang ada di pikiran ini. Waktu belum cukup, tapi nanti sampai masanya tetap saya tuliskan. Andai pun tidak, insya Allah niatnya sampai insya Allah. Lebih kurang 40 menit dari mulai jam 8 tadi sampai sekarang jam 8.40. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran pada satu kesempatan yang sudah berbagi ilmu malam hari ini pada kita tentang urgensi waktu bagi muslimin. Baik, biar singkat efisiensi waktu kita langsung saja masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu, di sesi tanya jawab. Oke, di Zoom ini ada fitur raise hand, Bapak Ibu bisa angkat tangan. Saya persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung klik fitur itu, klik angkat tangan. Ya. Pertama saya persilakan Ibu Fitri Aminah. Fadal Ibu buka mic-nya, sampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustaz, saya mau bertanya, jika saat ini sudah sekitar 1 tahun tidak ditegur oleh saudara kandung karena mungkin ada satu masalah, dia marah dengan saya, tapi saya sudah berusaha untuk beritikat baik di momen Lebaran, berusaha ke rumah silaturahmi, tapi tidak ada tanggapan. Pernah juga memberikan hadiah, tapi dikembalikan. Terus sampai dengan mengurus orang tua, karena pemberian saya untuk orang tua, dia tahu itu pemberian saya tidak dipakai. Jadi gimana Ustaz? Mohon solusi. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, 3 malam. Kita memikirkan perbuatan kita, jangan pikirkan perbuatan dia, jangan pikirkan perbuatan orang. Yang kita pikirkan, fokus di perbuatan kita. Hari Jumat, semoga Jumat ini kita selalu mendapatkan keberkahan Allah. Masalah dia balas nggak balas itu nggak usah dipikirkan. Yang kita pikirkan perbuatan kita aja. Jangan pikirkan perbuatan dia. Pakai kacamata kuda. Oke, mau Rajab, kita memasuki bulan haram, bulan Rajab, semoga kita berkah. Masuk Sya'ban, semoga malam nisfu Sya'ban kita tetap bisa berzikir, dibaikan Allah kebaikan-kebaikan. Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf segala silap dan salah. Halal bihalal,
Syukur-syukur bisa datang ke rumah, dibukakannya pintu, alhamdulillah. Dikuncinya pintu, diusirnya pulang. Syawal, Zulqa'dah, kita sekarang memasuki bulan Zulqa'dah. Sampai kapan Ustaz? Capek saya, sampai mati. Kuncinya dua aja, mati kita istirahat, kita mati dia istirahat juga kita. Ustaz ngomong gitu kan karena Ustaz nggak pernah mengalami. Saya ngalami. Dibalikkan orang hadiah dari saya, nggak saya pikirkan itu. Nggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan perbuatan saya. Nggak mau diinin sama Ustaz, katanya bawa aja balik. Lupa pun saya. Kalau nggak ibu bicara malam ini udah nggak ingat lagi saya. Apakah benci saya? Enggak, karena saya tak pernah mikirkan perbuatan orang. Yang saya pikirkan itu perbuatan saya. Karena yang akan ditanya Allah nanti bukan perbuatan orang. Kalau saya mati menghadap Allah, memangnya yang ditanya Allah perbuatan orang. Hai Abdul Somad, dibalikkannya hadiah kau dulu. Itu bukan urusanku. Yang ditanya Allah perbuatan saya. Jadi ibu fokus pada perbuatan ibu. Apa respon dia, apa sikap dia, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu amalkan jurus yang saya sampaikan ini, insya Allah hati ibu lebih tenang. Dan masalah dia, doakan supaya dibuka hidayah, supaya bisa silaturahim tersambung. Andai tidak, kita sudah buat baik. Sampai kapan? Sampai kita mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian ibu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, insyaallah fokus terhadap amal baik sendiri gitu ya, insyaallah. Baik, kita langsung lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kami persilahkan berikutnya untuk Ibu Umi Dani dari Simalungun ya. Dibuka mic-nya. Silakan Ibu. Bisa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, kan di keluarga kami setiap tahunnya itu selalu mengadakan santunan untuk anak yatim Ustaz. Tapi setelah pembagian itu, uang itu masih ada sisa Ustaz. Alas mereka pengurusan itu bilang masih ada sisa gitu untuk santunan anak yatim akan mengikuti itu untuk tahun-tahun berikutnya. Alas mereka seperti itu Ustaz. Bolehkah Ustaz seperti itu? Dan ada lagi kami ngutip infak setiap hari, setiap Jumat kita ngutip infak dan dibagikan setiap tahun, itu pun bersisa Ustaz. Bolehkah seperti itu Ustaz? Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mesti habis dibagi itu adalah zakat. Zakat habis dibagi, masuk tahun ajaran baru, buka zakat baru. Adapun sodakoh yatim itu teknisnya tergantung daerah masing-masing. Kalau daerah ibu di perkampungan, pemasukan duit satu bulan itu hanya 100.000. Khawatir kalau dihabiskan ini nanti tak ada duit lagi, maka bisa dipegang, simpan supaya nanti pas pembagian berikutnya. Saya sarankan pembagian setahun itu 3 kali. Seminim-minimnya pembagian duit anak yatim 3 kali. Pertama, Idul Fitri. Kedua, libur semester. Ketiga, pendaftaran pendaftaran siswa baru. Karena itu jor-joran orang tua. Pendaftaran santri baru, daftar ulang, seragam, buku dan lain sebagainya. Lalu kemudian Idul Fitri, mau beli kue hari raya, mau beli baju. Anak-anak ditanya kawannya, udah beli baju kau? Yang ketiga, semester sekolah. Maka dibagikan 3 kali dalam setahun. Tolong kotaknya dibuat 2. 1 kotak yatim, 1 kotak du'afa. Jangan 1 kotak yatim, duit yatim dibagikan kepada orang yang mati emaknya atau ayahnya keluar cari kerja tak pulang-pulang. Itu sama dengan membagi harta
neraka jahanam ke mulut orang. Alladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim, mereka memakan api neraka. Jadi buat 2 kotak, satu namanya kotak yatim, satu kotak du'afa. Nanti pas santunan, anak yang betul-betul yatim dikasih dari duit kotak yatim. Adapun yang ayahnya nggak pulang-pulang, yang emaknya mati, ayahnya hidup, maka dikasih dari kotak du'afa. Walaupun amplopnya sama, jumlah duitnya sama, tapi sumbernya berbeda. Jangan duit yatim dikasihkan kepada yang tidak yatim. Saya kira teknisnya sudah saya kasih tahu, pembagiannya juga sudah. Adapun habis tak habis, untuk yang di kota-kota jangan kalian tahan, karena di kota-kota yang nyumbang banyak. Maka kalau sudah Idul Fitri, habiskan. Nanti awal semester ada lagi, habiskan. Iklannya diperbanyak. Masyarakat ini sebetulnya masalah trust saja. Foto-fotonya itu diambil, diupload. Wajah mereka diblur supaya jamaah ini percaya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, yang dari kotak kemarin itu sudah kami santunkan 3 kali setahun. Orang kalau percaya, jangankan duit, nyawa dikasihkannya. Ini masalah trust nih. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ibu Nidani. Kita lanjut nanya berikutnya, Ibu Sabrina Hamzah. Mic-nya dibuka dulu Ibu. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya daripada Malaysia, Ya. tapi saya asal Medan. Masya Allah. Saya dah 40 tahun di Indonesia. Masya Allah. Saya pernah mengikuti ceramah Ustaz di sini. Alhamdulillah. Di Masjid Tempuan Jamaah, saya pun pernah pergi. Ya, Saya tanya Ustaz ni, baik. macam ni. Ustaz cakap tadi, isi di alam dunia ini kan, Ya. pengisiannya dalam ibadah. Saya nak kaitkan dengan bulan Rejab. Kita kan banyak orang cakap kan bulan Rejab kena isi dengan ini. Tapi ada mengatakan tidak ada yang secara khusus untuk bulan Rejab. Jadi saya nak Ustaz terangkan macam itulah. Sebab banyaklah macam-macam lah kan. Bulan Rajab itu dalilnya umum. Dalil dari Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia. Rajab itu mulia, umum. Dalam hadis juga umum, wa minal hurumi fasum. Di bulan-bulan haram maka berpuasalah. Maka kita pun beribadah umum. Apa ibadah yang kita isikan di bulan Rajab? 5. Yang pertama puasa. Karena kata Nabi, wa minal hurumi fasum. Berpuasalah engkau di bulan haram, bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab pada hari Senin atau Kamis, bertepatan tanggal 13, 14, 15, dapat pahala 3. Pahala pertama bulan Rajab, yang kedua pahala Senin Kamis, yang keempat pahala puasa sunat. Ini tentang bulan Rajab. Puasa bisa 3 hari, 13, 14, 15. Bisa 8 hari, Senin Kamis. Bisa 15 hari, puasa Daud. Bisa 1 bulan, puasa dahar. Amal yang kedua adalah sedekah. Sedekah di bulan yang mulia, maka bertambah kemuliaannya. Sedekah, zakat, wakaf, infak. Amal yang ketiga, memperbanyak sholat sunat. Yang biasanya sholat sunatnya sedikit, maka di bulan Rajab diperbanyak sholat sunat. Yang keempat, memperbanyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'lil amin. Yang kelima, membaca Quran. Persiapan untuk Ramadan. Lalu yang tidak boleh dalil khusus itu mana? Mengkhususkan 1 malam dengan 1 ibadah, dengan cara yang khusus, dengan balasan pahala yang khusus. Itu yang tak boleh. Siapa yang beribadah malam kedua, caranya begini-begini, waktunya begini-begini,
pahalanya begini-begini. Itu yang tak ada. Adapun membuat ibadah secara umum, maka baik. Allahumma barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berikan berkah di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tak akan mungkin Nabi berdoa minta Rajab kalau tidak mulia Rajab. Demikian Ibu. Barakallahu fikum. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Bunda Sabrina menjawab pertanyaannya. Kita lanjut. Berikutnya Ibu Siti Saropah. Silakan Ibu dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau misalkan kayak pekerjaan ibu rumah tangga gitu dan stres rumah, apa itu termasuk ibadah? Terus saya juga kan, suami saya kan pedagang, saya bantu-bantu buat gitu, apa itu termasuk ibadah juga? Terus kalau misalkan orang tua kita udah meninggal, kedua orang tua kita udah meninggal, perbuatan baik dan buruk anaknya apa sampai itu ke kedua orang tua kita yang udah meninggal? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha yu'adilul jihad. Orang yang menjaga anaknya, suaminya, rumahnya sama dengan pahala jihad. Bangun pagi, membersihkan, membangunkan anak-anak, memandikan, merawat, menasehati, memotong kuku, membersihkan baju, tempat tidur, mengajar anak, sama dengan jihad laki-laki. Kemudian karena ibu punya kepandaian buat bolu kukus, diiklankan, dibungkus. Apakah itu ibadah? At-tajir, pedagang. As-saduq, jujur. Al-amin, amanah. Ma'an nabiyyin, dia bersama dengan nabi-nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-salihin, bersama orang soleh. Dengan syarat dibacakan nama Allah. Saya berniat beramal karena Engkau ya Allah. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang mengurus suami anak-anaknya, yang membantu perekonomian dengan tetap menjaga hukum-hukum syariat Islam. Hamilnya itu pun jihad. Makanya kalau mati, dia matinya mati syahid. Punya anaknya itu amal jariah. Baca Quran berhenti, sudah mati. Tapi punya anak, anaknya hafal Quran, anaknya soleh, Ba'ubighfili wali walidayya, maka itu adalah bagian dari amal soleh. Demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, tadi pertanyaan terkait amal buruk, perbuatan buruk anak, apakah mengalir ke orang tuanya ketika sudah wafat? Wala taziru wazratu wizra ukhra. Dalam Islam tidak ada orang memikul dosa orang lain. Tidak ada yang namanya dosa warisan. Anak saya itu urusan dia. Ayah saya itu urusan dia. Wa allil insani illa ma sa'a. Manusia dibalas hanya perbuatannya saja. Tapi kalau anak saya jahat, na'udzubillah, karena saya tidak mendidiknya, maka saya berdosa karena tidak memberikan pendidikan. Kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia pendidikan, kasih dia tempat tinggal, kasihkan dia perhatian, kasih dia nasihat. Tapi ternyata dia nakal, kita tidak kenal lagi. Tapi kalau makannya tak kita kasih, akhirnya dia mencuri. Pakaian tak kita kasih, akhirnya dia merampok. Tempat tinggal tak kita kasih, dia jadi gelandangan. Pendidikan tak kita kasih, akhirnya dia jadi penjahat. Perhatian tak dikasih, akhirnya dia pakai narkoba. Kita berdosa karena tidak menunaikan kewajiban. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
terjawab semuanya. Kita langsung ke penanya berikutnya, Ibu Musfira. Silakan Ibu dibuka. Nah. Ya baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon izin bertanya, ada suatu nasihat yang pernah saya dengarkan ataupun saya juga baca saja di sosial media. Dalam nasihat itu disebutkan bahwa jika kamu menginginkan sesuatu, maka kejarlah di sepertiga malammu atau pada saat tahajud. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apabila kita menginginkan, misalkan kita mempunyai sesuatu yang kita lihat, yang ingin kita kejar itu adalah sesuatu A, namun pada saat tahajud hal itu tidak tersebut dalam doa kita Ustaz, namun yang muncul adalah hal yang lain. Bagaimana kira-kira pendapat Ustaz? Kira-kira apakah yang hal A yang sebelumnya yang akan kita kejar itu akan tetap harus pada wedding awal kita, atau mengikuti yang kita sebutkan pada saat tahajud? Seperti itu Ustaz, terima kasih. Wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Lalu kalau Allah tahu apa yang berbisik di dalam, apa yang berbisik di dalam, kenapa saya masih berdoa? Bukan untuk Allah, untuk menguatkan diri saya, supaya saya lebih semangat, dan untuk mengikuti sunnah. Jadi kalau ada orang nggak berdoa, kau kenapa nggak berdoa? Allah tahu, dia sudah meninggalkan sunnah. Saya tetap berdoa minta, karena itu sunnah Nabi SAW. Tapi banyak hal yang saya inginkan, saya malu memintanya sama Allah, karena amal saya tak banyak. Allah sudah kasih ke saya lebih dari yang saya pikirkan. Untuk yang ini saya malu minta, akhirnya dikasihnya juga. Banyak beberapa contoh dalam hidup saya malu untuk minta sama Allah. Tak layak aku minta, karena aku tak banyak amalku ya Allah. Tapi dikasihnya juga. Jadi kesimpulan saya, kita niat baik, kita buat baik, Allah pertemukan kita dengan yang kita inginkan itu, walaupun ada jarak waktu yang panjang. Banyak hal yang saya udah lupa, tapi akhirnya saya dapat, baru saya ingat, oh ini yang kudoakan dulu beberapa tahun yang lalu. Jumpa sama orang, sampai ke satu daerah, mendapatkan sesuatu yang saya udah lupa. Tapi lama-lama, oh ini yang ku minta dulu, rupanya dikabulkan Allah. Allah kasih sesuai dengan ilmu Allah. Allah kasih sesuai dengan menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi kita hanya ikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kita mandi, salat sunat taubat, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memperkenankan. Kalau tidak dapat, berarti menurut ilmu Allah tak layak di sini. Diganti Allah dengan sesuatu yang lebih indah di surga Jannatul Firdaus. Kunci hubungan kita dengan Allah ini dua. Pertama ridha, yang kedua husnuzan. Pertama husnuzan, kedua ridha. Kalau begitu hubungan kita dengan Allah indah. Indah hubungan dengan Allah ini dengan dua. Pertama husnuzan, yang kedua ridha. Wallahu a'lam. Baik, Allah terima kasih Ibu Musfira, dengan terjawab. Kunci hubungan kita kepada Allah ada dua. Pertama husnuzan, berprasangka baik kepada Allah, dan juga ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut ya. Di komennya ada yang komen kok ibu terus enggak, saya pilih yang dari mulai paling atas ya. Saya bukan pilih yang ibu-ibu doang, paling atas, dan yang buka kamera. Kalau nggak buka kamera saya nggak silakan. Oke. Berikutnya Ibu Ika. Nah, langsung buka kamera Ibu Ika. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran Ustaz, dapat giliran bertanya. Barakallah. Terkait masalah materi waktu tadi, Ustaz bilang 22 tahun itu adalah waktu yang harus kita lakukan untuk ibadah dan amal soleh. Nah, sedangkan kebanyakan orang zaman sekarang ini baru mengenal agama ataupun ceramah-ceramah saat ini bahwa hidup itu harus begini. Nah, bagaimana cara kita membayar waktu yang sudah terbuang yang mungkin tidak cukup membayar untuk 22 tahun tersebut, yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar entahkah hadis atau apa, umur manusia di batas 40 tahun itu kalau sudah lebih itu harus berhati-hati, apakah dia tidak bisa merubah tabiatnya, kebiasaan buruknya, baiknya. Jadi harus hati-hati di umur 40. Apakah itu benar, dan bisakah Ustaz menjelaskan maksud hal tersebut di batas waktu umur 40 seseorang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamat kuliah S1 umur 22, lanjut S2 25, kerja 27, menikah, berusaha, rumah, itu ini segala macam, akhirnya 30. Setelah anak mulai besar 35, 40 baru sadar. 40 baru sadar setelah semuanya terpenuhi, karena sebelumnya sibuk. Setelah 40 barulah sadar bahwa kita akan mati. Sementara waktu hanya tinggal 23 tahun lagi. 23 tahun lagi, kalau 63, itu pun masih dipotong lagi tidur, dipotong lagi kerja, dipotong lagi macam-macam. Tinggal 10 tahun lagi. Nah, bagaimana kita menutupi? Padahal kita dikasih jatah 22. Sementara yang dapat kita isi tinggal 10. Wa asbi'il hasana tasayyi'ata tamhuha. Maka iringilah perbuatan jahat, buruk, jelekmu dulu dengan hasanah, perbuatan baik. Tamhuha, mudah-mudahan yang jelek-jelek dulu bisa dihapuskan. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang khilaf salah buat dosa. Summa yatatahhar, kemudian dia mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, dia salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Hatta ibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat seakan-akan dia tidak berdosa. Yang terkait dosa kepada manusia, minta ampun, bayar utang, balikkan pinjaman. Yang terkait dengan Allah, taubat nasuha. Nah, menyanyiakan waktu itu hubungannya bukan sama tetangga, bukan sama orang. Menyanyiakan waktu itu hubungannya adalah dengan Allah. Maka bertaubat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Adapun usia 40 disebutkan dalam Quran dan dalam hadis. Arba'ina sanah, 40 tahun. Dulu profesor gelar itu diberikan pada umur 40, karena 40 usia kematangan. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul umur 40. 40 adalah titik. 40 adalah titik awal fase kehidupan. Umur 40 itulah sifat manusia mulai memikirkan matang. Matangnya itu umur 40. Begitu juga secara medis. Ketika kita lahir ke dunia, itu beberapa sel badan kita ini mati. Tapi penggantinya lebih banyak. Jadi kalau sel badan kita mati 10, penggantinya 40. Sebelum 40 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun, lebih banyak yang mati daripada pengganti. Misalnya saya waktu kecil dulu, mati 10, diganti 30. Tapi sesudah umur 40 ini, mati 30, yang mengganti 10. Pada akhirnya nanti lebih banyak yang mati daripada pengganti, akhirnya mati total. Itulah yang disebut dengan kematian. Jadi usia 40 ini secara medis, 40 secara psikologis,
Kematangan usia orang berpikir di umur 40, secara medis juga 40 mulai menurun, dan 40 juga secara agama. Nah, jadi kalau di antara kita, tapi tidak, jangan menunggu 40. Tidak betul juga kalau orang menunggu baik umur 40. Maknanya kalau sudah kita umur 40, taubatlah, berpikirlah mati. Saya pada bulan Januari 2017, lahir 1977, bulan Mei. Januari 2017, umur 40 kurang 4 bulan, bermimpi saya jumpa almarhum Datuk. Kata Datuk saya, kau bersuluk. Suluk itu berzikir. Berzikir ikut tarekat Naqsabandiyah 10 hari 10 malam. Hanya zikir saja, tak ada kerja lain. Latihan zikir. Jadi saya tanya ke almarhumah mak saya. Mak meninggal 2019, 2 tahun sebelum dia meninggal. Kata saya, mak, aku mimpi. Kata Datuk, aku disuruhnya ikut suluk berzikir. Kata almarhumah, umur kau udah hampir 40. Kalau diikut bulan Januari Februari, kalau menurut Qamariyah memang sudah 40 waktu itu. Umur kau udah 40, berarti kau mesti. Jadi saya mengalami sendiri 40 itulah garis awal saya yang lebih fokus lagi. Sebelum itu masih bercampur-campur pikiran. Setelah 40 itu lebih fokus. Mudah-mudahan kita semua termasuk husnul khatimah. Bagi yang belum 40, jangan menunggu 40. Bagi yang sudah 40, yang sudah lewat, maka sisa umur kita ini betul-betul kita pakai untuk diisi dengan ibadah dan amal soleh. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada mungkin 2 kesempatan ya. Kita maksimalkan sampai 21:15. Berikutnya Bapak Nur Wahid. Mic-nya dibuka, silakan. Bisa Bapak? Nah, silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan Ustaz, Ana izin bertanya terkait dengan sholat Jumat Ustaz. Kebetulan Ana punya saudara di bekerja di pabrik di Korea Selatan Ustaz. Kebetulan di pabrik itu ketika sholat Jumat, saudara saya itu tidak bisa melaksanakan sholat Jumat Ustaz, karena terkendala dari pabriknya juga, dan kebetulan di lingkungan pabriknya juga itu tidak memungkinkan untuk sholat Jumat Ustaz. Bagaimanakah solusinya Ustaz? Syukran Ustaz. Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan salat Jumat salasa marratin, 3 kali berturut-turut, tahawunan, karena menyepelekan, karena merendahkan, menghina Jumat, taba Allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Adapun tinggal di negara minoritas, susah nyari masjid, supervisor nggak ngasih izin, kalaupun sholat nggak cukup 40, maka sholat Jumatnya boleh diganti dengan zuhur. Nanti kalau ada kesempatan sholat Jumat, sholat. Tidak ada kesempatan sholat Jumat, sholat zuhur saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Afwan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir kami silakan Ibu Anita dari Lampung. Silakan dibuka mic-nya, Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, saya kan pernah baca puasa Daud. Nah, kalau kita sudah melaksanakan puasa Daud itu, yang saya baca waktu itu puasa Senin Kamis, Yom Maulid, segala itu tidak perlu dilaksanakan lagi karena dia sudah masuk dalam ikut puasa Daud. Terkecuali puasa 1 Muharram dan 10 Muharram dan puasa Zulhijjah itu tetap dilaksanakan. Nah, itu
Benar atau tidak Ustaz? Karena saya belum pernah baca yang serius itu, saya cuma baca di catatan kecil gitu aja Ustaz. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kronologis puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15 itu adalah sahabat Nabi yang puasa terus, namanya Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi, jangan puasa terus, karena kalau puasa terus badanmu lemah. Innali jasadika 'alaika haqqan, badanmu punya hak. Innali 'ainika 'alaika haqqan, matamu punya hak. Innali ahlika 'alaika haqqan, istrimu punya hak. Wa ati dzi haqqin haqqahu, berikanlah yang berhak itu haknya. Maka kalau banyak puasa zalim. Kalau kamu mau puasa, puasa 3 hari aja. 13, 14, 15. Maka dengan 3 hari itu kau sudah dapat 30 hari. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beribadah 1 dapat 10. 13, 14, 15, 10, 20, 30 cukup. Kalau lebih sanggup lagi puasa 8 hari, Senin Kamis. Kalau sanggup lagi puasa 15 hari Daud. Kalau sanggup lagi puasa dahar. Dahar itu puasa 1 bulan full. Nah, jadi kalau dicampur itu bingung hitungannya, bingung hitungannya. Makanya kalau saya nggak sanggup 3 hari, saya sanggup 8 hari, saya sanggup 15 hari. Jangan dicampur 8 sama 15. Karena kalau sudah misalnya ambil ganjil 13, 14, 15, oke, bisa. Tapi kalau Senin Kamis bingung itu nanti hitungannya. Kalau memang betul mau puasa dahar, dahar sekalian. Puasa dahar sepanjang. Saya pernah coba. Saya puasa dahar 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Waktu Covid tak ada keluar di rumah, puasa 3 bulan. 2020. Nah itu jadi yang mau melaksanakan puasa pilih 3, 8, 15 atau dahar sekalian. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Baik, sebagai penutup, saya izin bertanya Ustaz ya. Di surat Al-Asr itu kalau kita baca dalam Al-Quran Ustaz, izin Ustaz, itu diterjemahkan sebagai waktu Ustaz. Jadi Allah bersumpah dengan waktu, wal asri. Allah bersumpah dengan waktu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi gitu Ustaz. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan kemudian beramal salih. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kan di situ ada 3 yang harus kita lakukan: beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebaikan, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Poin pertama dan poin kedua, beriman dan beramal soleh, mungkin kita sudah lakukan Ustaz ya. Dan yang ketiga ini Ustaz, yang mungkin nggak semua kita lakukan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr gitu. Saling menasihati dalam kesabaran dan kebaikan itu, apakah memang itu juga menjadi sebuah kewajiban? Karena di sini Allah bersumpah juga dengan waktu, bahwa kita dalam mengisi waktu kita harus diisi dengan itu juga gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Walas waktu. Innal insan, manusia berada dalam waktu. Ketika waktu sudah habis, mati. Ketika dapat waktu, hidup. Innal insan, semua manusia yang dapat waktu, khusr, rugi. Kaya, miskin, tinggi, panjang, pendek, penguasa, rakyat jelata, semuanya rugi. Illal ladzina aman, kecuali orang yang beriman, karena iman yang menyelamatkan dia. Iman kepada Allah, bekal dia menghadap Allah. Wa amilus salihati, setelah iman ada amal soleh. Kenapa tidak ibadat? Karena ibadah sedikit sekali. Tapi kalau amal soleh lebih umum, maka yang dipakai adalah umum. Tapi dia tidak egois. Wa tawasau bil haq, mengajak orang, menasihati orang untuk hak, kebenaran. Tapi tidak hanya tentang kebenaran,
Ketika datang ujian, wa tawasau bis sabr, nasihat tentang kesabaran. Sanggup dengan lisan, pakai lisan. Tak sanggup dengan lisan, pakai lisan saya, pakai mulut saya. Share video yang sudah dipotong kawan-kawan kita di TikTok. Tak sanggup dengan lisan, pakai tulisan. Tak sanggup dengan tulisan, dengan puisi, dengan sajak, dengan pantun. Asam kandis, asam gulugur, kedua asam siriang-riang, menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Itu selalu dipakai protokol waktu zaman saya kecil dulu Maulid Nabi Isra Mi'raj. Apa maknanya? Segala macam. Orang Melayu selalu memakai Minangkabau selalu memakai petata petiti, orang Melayu selalu memakai pantun. Saudara kita di Pulau Jawa, Wali Songo memakai gamelan, gending. Untuk apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Insan-insan film, buat film religi. Dalam rangka apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Banyak sekali film-film dari Vietnam yang tidak ada bawa agama tapi membawa kemanusiaan. Oh, tentang seorang ayah yang bertanya kepada anaknya, itu burung apa? Itu burung apa? Lama-lama anaknya marah. Apa nih nanya-nanya? Terus ayahnya masuk ke dalam rumah, dibawanya buku. Dibawanya buku, suruhnya anaknya baca. Anaknya baca, pada tanggal sekian, anakku bertanya ini burung apa? 10 kali dia tanya, 10 kali aku jawab. Tanpa harus tablik akbar, tanpa harus. Itu dalam sekali nasihat itu. Rupanya ayahmu dulu mencatat, kau tanya. Anak-anak kecil, Sami itu kau nanya 10 kali. Saya akan jawab terus. Apakah nanti kalau saya tua, saya nanya ke dia, dia akan jawab saya? Wa tawasau bis sabr. Insan-insan film. Makanya bagus sekali ada sahabat kita di Yogyakarta dalam rangka ulang tahun masjid buat lomba vlog. Lomba buat video pendek. Saya ditontonkan filmnya. Bagus-bagus sekali anak-anak muda kita buat film pendek. Jadi kita juga nanti Bang Alvin dalam rangka milad kajian hijrah bersama UAS buat lomba film pendek. Film pendek batasi 1 menit, 2 menit yang sifatnya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Temanya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tentang banyak sekali film-film pendek yang membangkitkan inspirasi tanpa harus pakai ayat, pakai hadis. Karena banyak orang kalau udah ayat hadis langsung lari. Tentang pemilik toko yang selalu menyiram orang gila yang tidur di depan tokonya. Lama-lama setelah ditengok CCTV kok hari ini dia hilang. Rupanya gara-gara dialah maka toko itu tak dibongkar maling. Akhirnya menyesal seumur hidup. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi cobalah berpikir, berkreasi, buat film pendek. Semuanya dalam rangka wa tawasau bil haq wa tawasau. Termasuklah acara kita malam ini juga wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demikian Bang Alvin. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon berkenan untuk malam hari ini menutup dengan doa dan persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, waktu yang kau titipkan untuk kami, kalau memang kami bisa hidup besok pagi, jadikan waktu ini kami gunakan untuk ibadah dan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau engkau takdirkan kami mesti mati malam ini, waktu itu tidak lagi berjalan untuk kami, jadikanlah kematian ini membuat kami istirahat, berhenti dari buat dosa-dosa. Ya Hayyu ya Qayyum, engkau yang maha hidup, ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman, wa adkhilnal jannata ma'al mu'minin, masukkan kami ke dalam surga bersama orang beriman, wahsyurna ma'az zumratil mu'minin, bangkitkan kami bersama orang beriman. Ya Dzal Jalali wal Ikram, engkau pemilik kemuliaan, akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Wa atina wa la tahrimna, berikan kami nikmatmu, jangan sampai kami tidak mendapatkannya. Warzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra, berikan kami istiqamah dalam agama yang benar. Atina mahabbataka wa ma'rifatak, berikanlah kami cintamu, berikanlah kami ma'rifah, mengenalmu dengan sebenar-benar pengenalan. Waqtim bis solihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah.
Wa juma'na ma'al Habibul Mustafa. Kumpulkan kami nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama ayah kami, ibu kami, pasangan hidup kami, anak kami, kawan kami, sahabat kami, jamaah kami. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di dunia, kumpulkan kami di surga. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim waj'alna anta mathwahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin. Terima kasih semua jamaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.